Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vigo Putra asal dengan NIM S1 0901241300053. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan keselamatan kapal atau bisa disebut life saving appliance. Suatu kapal wajib dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Fungsi utama ini yaitu menjamin keselamatan, menunjang evakuasi jika ada keadaan darurat yang berada di kapal, yang ketiga memenuhi standar internasional safety of life at sea. Yang pertama ini ada lifeboat. Di lifeboat ini dibagi ada menjadi tiga tipe. Yang pertama ada open lifeboat, totally enclosed, dan free fall lifeboat. Nah, untuk open lifeboat ini biasanya dipasang di sebelah pinggir kapal. Nah, untuk tipe lifeboat, open lifeboat ini yaitu eh, lifeboat yang tidak ada penutupnya. Untuk totally enclosed, eh, ini bisa dibilang lifeboat yang paling aman karena memiliki penutup pada bagian atas yang berfungsi jika misal terjadi hujan atau kita tidak eh, terkena puing-puing dari kapal yang akan tenggelam atau hancur. Untuk free fall lifeboat ini berfungsi eh, untuk kita menjauh lebih cepat dari kapal yang mengalami kerusakan atau hancur. Nah, di dalam skoci ini biasanya terdapat flare, obat-obatan, makanan, dan minuman, serta alat-alat keselamatan dan obat-obatan lainnya. Ya, selanjutnya ada alat kebakaran. Di sini ada eh, alat pemadam api ringan yang biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis ya, dan yang sering terjadi kebakaran. Untuk penggunaannya di di pucuk kapal ini ada sebuah pin. Pin itu bisa ditarik lalu disemprotkan. Untuk yang kedua ada sprinkler system yang dimana ini biasanya terdapat di dapur, di kamar, atau di lorong. Untuk cara kerjanya, alat ini akan mendeteksi jika ada api atau asap lah. Nah, lalu alat ini akan menyemburkan air secara memutar. Selanjutnya ada hidran. Hidran ini berfungsi sebagai distribusi air laut, di mana kita em, mengambil air laut untuk entah untuk kebutuhan atau juga bisa untuk memadamkan api yang terjadi di kapal. Yang selanjutnya ada fix system. Alat ini biasanya berada di ruang kamar mesin. Untuk cara kerjanya, alat ini akan menyemburkan busa atau foam, yang dimana foam atau busa itu lebih cepat untuk memadamkan api yang terjadi pada mesin. Selanjutnya ada pintu kedap air. Pintu ini berfungsi untuk mencegah masuknya air ke kompartemen lain, lalu menjamin kapal tetap mengapung meski sebagian ruang terisi air. Membatas dan yang terakhir membatasi penyebaran banjir saat kerusakan lambung. Jadi misal kerusakan lambung terjadi pada bagian belakang kapal. Nah, pintu ini misal berada di tengah. Pintu ini dapat ditutup agar air yang masuk ke dalam lambung kapal itu tidak menyebar ke seluruh badan kapal. Yang terakhir ada pelampung dan jaket pelampung. Eh, di
pelampung ini biasanya dilengkapi dengan tali penyelamat dan diletakkan di sisi pinggir kapal. Biasanya untuk menolong entah orang yang tidak sengaja jatuh, kita akan melemparkan pelampung ini kepada orang tersebut dan kita akan menariknya. Untuk jaket pelampung, biasanya jaket pelampung ini ada di kapal-kapal kecil seperti kapal wisata, eh, kapal speedboat yang berfungsi untuk menyelamatkan orang jika orang itu berada mengapung di air agar tidak tenggelam. Untuk kesimpulannya, perlengkapan keselamatan di kapal ini itu merupakan syarat mutlak, kayak skoci, alat pemadam, pelampung, dan pintu kedap air. Berfungsi melindungi jiwa serta integritas kapal sesuai dengan standar internasional yang ada dan wajib diikuti. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.